Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nimah di channel YouTube pribadi saya. Khusus di video kali ini saya akan bagikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan cinta yang selalu bingung bagaimana Mbak Nimah ketika saya itu dihadapkan dengan pelakor. Begitu. Bagaimana saya harus bersikap ketika saya itu dihadapkan dengan selingkuhan suami saya, begitu. Ada yang bingung? Termasuk Anda mungkin? Nah, video ini bisa Anda jadikan sebagai solusi untuk permasalahan Anda yang mungkin saat ini sedang bingung ya, ketika dihadapkan dengan seorang pelakor, begitu, atau selingkuhan suami Anda. Nah, ada 5 hal yang bisa Anda tunjukkan kepada selingkuhan suami Anda. Ya, walaupun cara ini cenderung sangat halus, tetapi ternyata berdampak besar bagi selingkuhannya suami Anda. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama, Anda harus bisa menunjukkan bahwa diri Anda bahagia. Anda tetap bersyukur dengan kehidupan Anda. Selingkuhan suami itu biasanya menganggap Anda sebagai musuh ya. Yang namanya musuh itu paling sangat suka ya. Biasanya sangat suka kalau lihat musuhnya itu menderita. Maka dari itu, ketika Anda ingin membuat dia menderita dengan cara halus, adalah Anda harus bisa tunjukkan kebahagiaan Anda. Begitu. Kalau Anda menunjukkan kesengsaraan Anda, penderitaan Anda, itu membuat dia semakin bahagia. Maka dari itu, kalau misalkan Anda ingin membalikkan keadaan, Anda harus bisa tunjukkan bahwa diri Anda itu bahagia. Begitu. Kemudian yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus bisa menunjukkan kepada dia bahwa Anda memiliki hati yang baik. Anda tidak serta-merta kemudian melabrak dia lah, menjelek-jelekan dia di media sosial lah, ya. Itu bukan cara yang tepat. Tetapi Anda tunjukkanlah ketenangan Anda, kebaikan Anda, ya. Anda harus bisa menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang bagus, kualitas yang baik. Biar bagaimanapun sudah jelas Anda memiliki kualitas yang bagus itu. Karena apa? Karena Anda tidak merebut suami orang, Anda tidak merebut kebahagiaan orang lain, begitu. Anda tidak melakukan pengkhianatan terhadap pasangan Anda. Berbeda dengan si selingkuhannya suami Anda yang sudah jelas-jelas menjalin hubungan dengan suami orang. Begitu. Dalam konteks ini selingkuhan ya rekan cinta, bukan istri kedua, ketiga, atau keempat ya. Selingkuhan itu berbeda dengan poligami, begitu. Meskipun ya yang namanya poligami itu bisa berawal dari perselingkuhan, tetapi perselingkuhan itu belum tentu akan berakhir pada poligami, karena belum tentu juga akan dinikahi oleh suami Anda, begitu. Jadi yang kedua yang bisa Anda lakukan tadi adalah Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda ini memiliki kualitas yang baik, Anda adalah pribadi yang baik, tidak perlu marah-marah di media sosial atau meneror, apalagi Anda melabraknya. Itu bukanlah cara yang tepat, begitu. Kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan, Anda harus bisa menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang yang sayang kepada Anda, karena kebaikan hati Anda tadi membuat orang lain bahagia dengan Anda, orang lain nyaman dengan Anda, banyak yang peduli kepada Anda, mertua Anda sayang kepada Anda, anak-anak Anda sayang kepada Anda, teman-teman Anda banyak ya, tetangga Anda juga sangat menyayangi Anda. Maka tunjukkanlah kepada dia bahwa Anda memiliki orang-orang yang menyayangi Anda. Daripada upload atau Anda mengunggah hal-hal yang negatif, ya kata-kata yang menjelekkan wanita tersebut, si selingkuhan suami Anda, lebih baik Anda mengupload hal-hal positif yang Anda lakukan bersama teman-teman yang menyayangi Anda, atau bersama dengan anak tercinta Anda, atau dengan mertua Anda, orang tua Anda, saudara Anda, teman-teman yang Anda miliki ya. Kegiatan-kegiatan yang positif yang Anda lakukan bersama mereka, itu akan membuat dia semakin panas sendiri. Nah, kemudian yang pamungkasnya juga nih, yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus menunjukkan bahwa Anda dan juga suami baik-baik saja, masih mesra-mesra saja. Otomatis akan timbul kecurigaan juga. Ya namanya selingkuhan ya, tetap ada rasa cemburu juga dong. Kalau melihat Anda dan juga suami Anda ternyata masih baik-baik saja, masih adem ayem, masih romantis, tentu akan membuat dia panas sendiri. Jadi tidak perlu mengotori tangan Anda, dia akan kepanasan sendiri dengan kecemburuannya tadi. Akhirnya mereka akan bermasalah sendiri, cekcok sendiri. Itu di luar dari apa yang Anda lakukan ya, bukan Anda pemicunya. Anda hanya menunjukkan kok kalau hidup Anda itu masih bahagia dengan suami, otomatis dia sendiri yang akhirnya galau, bukan Anda. Begitu. Jadi harus menggunakan cara baik, cara bijak, cara tenang ya. Karena yang namanya perasaan ya, itu yang akan menuntun suami Anda akan kembali kepada Anda. Kalau suami Anda nyaman dengan Anda, ya pastinya akan kembali kepada Anda.
begitu. Kalau misalkan Anda marah-marah, Anda semakin membabi buta, itu akan membuat pasangan Anda semakin tidak nyaman dengan Anda. Nah, kemudian yang kelima yang harus Anda lakukan dan tidak boleh kalah dengan dia adalah Anda harus bisa menunjukkan kecantikan lahir batin Anda dengan baik, ya, dengan maksimal. Jangan kemudian pasrah diri, ya. Anda begini, ya udahlah begini, saya memang udah tua, saya udah jelek, begitu ya. Tidak boleh seperti itu ya rekan cinta, tetap harus ada usaha. Ya namanya wanita, dimanapun, berapapun usianya, itu tetaplah cantik. Tinggal bagaimana dia bisa merawatnya. Meskipun Anda mungkin usianya sudah 50 atau 60 tahun, Anda tetap cantik karena Anda seorang wanita. Begitu. Jadi tinggal bagaimana Anda bisa memancarkan kecantikan lahir dan batin Anda ini dengan baik. Begitu rekan cinta. Tidak ada salahnya Anda mulai untuk perawatan diri, ya, memperbaiki kualitas inner beauty Anda agar nanti yang terpancar di dalam diri Anda adalah kecantikan yang maksimal. Sehingga suami Anda akhirnya juga akan tertarik kembali kepada Anda. Nah, bagi rekan cinta yang mungkin ingin terapi inner beauty, Anda juga bisa langsung kunjungi di situs resmi saya, atau Anda bisa tanyakan langsung kepada saya baik via telepon, WA maupun SMS di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Saksikan terus video-video terbaru saya hanya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.